Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diamelia Wasnama Larangan dari absen 6 ingin menjelaskan sifat koligatif. Artian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ini berhubungan dengan hukum Raoult. Apa sih hukum Raoult itu? Siapa pencetus hukum Raoult? Nah, jadi pencetus hukum Raoult adalah Francois M. van Raoult. Nah, beliau ini lahir pada 1830 dan meninggal pada 1901. Nah, bunyi hukum Raoult adalah tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap larut murni dan fraksi mol zat pelarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Nah, hukum Raoult ini merupakan dasar dari sifat koligatif. Kata koligatif ini berasal dari kata Latin yaitu colliger yang berarti berkumpul bersama. Maka dari itu, sifat ini bergantung pada pengaruh kebersamaan atau kolektif semua partikel dan tidak pada sifat dan keadaan partikel. Nah, sifat koligatif larutan ini terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang memberikan gejala berupa lampu menyala. Maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya dari gejala lampu menyala adalah larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini juga dapat membentuk gelembung gas dan disebut sebagai elektrolit kuat. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu HCl, air aki, air laut, dan air kapur. Nah, adapun larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak memberikan gejala lampu menyala. Maksudnya adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi menimbulkan gelembung gas. Nah, contoh dari larutan non-elektrolit adalah urea, sukrosa, glukosa, dan alkohol. Nah, itu. Nah, pengertian molalitas dan molaritas. Molalitas merupakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Rumus molalitas adalah M kecil sama dengan jumlah mol zat pelarut per 1 kg zat pelarut. Nah, jadi kalau M kecil itu adalah molalitas, kalau molaritas itu adalah M yang besar ya, teman-teman. Nah, jadi rumusnya adalah M sama dengan G per mm kali 1000 per P. Nah, keterangannya di sini M itu sama dengan molalitas, G itu sama dengan gram zat terlarut, mm itu sama dengan massa molar zat, P itu sama dengan massa zat pelarut. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian moralitas. Moralitas itu sendiri adalah konsentrasi jumlah zat terlarut per satuan volume, atau molaritas juga dapat diartikan dengan jumlah banyaknya mol zat per satuan liter larutan. Nah, sedangkan mol adalah satuan jumlah partikel yang berbentuk molekul, atom, atau ion. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat tersebut, sebanyak atom yang akan dapat dalam 12.000 gram atau atom karbon min 12. Nah, di sini rumus molaritas itu sendiri adalah M sama dengan N per V. Ini rumus yang pertama. Lalu kemudian rumus yang kedua adalah M sama dengan GR per MR kali 1000 per V. Nah, kemudian rumus yang ketiganya adalah rumus yang ketiga adalah M sama dengan 10 kali persen kali P per MR. Nah, di sini keterangannya M itu sama dengan molaritas atau mol per R. N itu sama dengan mol zat terlarut, GR itu sama dengan massa zat terlarut atau gram. Jadi dia dimasukin ke dalam satuan gram. Nah, V itu sama dengan volume larutan atau ml. Jadi dia satuannya adalah ml. Nah, mr itu adalah massa molekul relatif zat terlarut, yang satuannya adalah gram atau mol. Nah, macam-macam sifat koligatif larutan. Nah, macam-macam sifat koligatif larutan terdiri dari yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh atau yang disebut dengan delta P.
Nah, tekanan uap pelarut akan turun harganya jika pelarut tambahkan zat pelarut. Nah, rumus untuk menghitung tekanan penurunan uap jenuh adalah delta P sama dengan P derajat min P. Delta P sama dengan XT kali P derajat. PL sama dengan XP kali P derajat, di mana XT merupakan fraksi mol zat terlarut, XP merupakan fraksi mol pelarut, P derajat merupakan tekanan uap jenuh zat pelarut. Yang kedua ada penurunan titik beku atau yang disebut dengan delta TF. Nah, kenapa disebut delta TF? Nah, jadi delta TF ini tuh F-nya diambil dari kata freeze dalam bahasa Inggris yang artinya beku. Jadi penurunan titik beku itu dilambangkan sebagai delta TF. Nah, titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut murni. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarut disebut juga dengan titik beku larutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan TF derajat kurang TFL. Delta TF sama dengan M kali KF kali I, di mana T derajat F merupakan titik beku pelarut. Nah, kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, kenaikan titik didih disebut juga sebagai delta TB, di mana B-nya yaitu berasal dari kata boil dalam bahasa Inggris yang artinya didih. Nah, titik didih ini adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan uap. Naiknya titik didih larutan dari titik didih pelarutnya disebut juga dengan kenaikan titik didih larutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih adalah delta TB sama dengan TBL kurang T derajat B. Delta TB sama dengan M kali KB kali I, di mana T derajat B adalah titik didih pelarut. Nah, sementara TBL sama dengan titik didih larutan dan M adalah molalitas dari larutan. Nah, selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Nah, sifat osmotik itu adalah rumusnya M kali R kali T kali I, di mana M merupakan molaritas larutan, R merupakan tetapan umum gas atau 0,028 atm L atau M. Kemudian T merupakan suhu larutan, I itu merupakan faktor Van Hoff. Nah, kemudian di sini ada contoh soal di mana Dr. Vega Pang mempunyai larutan yang terdiri dari 12 gram zat X non-elektrolit serta 20 gram air. Jika mer zat X adalah 223, maka akan terjadi penurunan titik beku sebesar KF sama dengan 101,86 derajat Celcius. Nah, di sini karena ini adalah penurunan titik beku, kita menggunakan rumus delta F yang dimana gram per mr kali 1000 per P kali KF. Nah, di sini gramnya adalah 12 ya, teman-teman. Kemudian di sini mr zatnya ada 223. Nah, di sini P-nya ada 20 gram air dikali dengan 1,86, KF-nya di sini 1,86. Nah, 12 per 223 kali 1000 per 20 kali 1,86 itu hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf karena banyak salah kata, salah ucap, ataupun saya masih gagap, saya masih belum terbiasa. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.